kita berdoa. Tuhan, pujian ini menjadi pengakuan iman kami kepadamu, bahwa Engkau Allah kami yang sangat baik buat kami. Kasih dan setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami, selalu baru setiap hari ya Tuhan. Besar kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami terus juga mengembangkan kasih kami kepadamu, supaya dalam hidup yang Tuhan berikan, kami senantiasa menaikkan syukur kepadamu, karena berkali-kali Tuhan Engkau menolong kami. Berkali-kali Engkau menguatkan kami ketika kami lemah. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau ada menopang, mendukung dan menguatkan kami, sehingga walaupun badai hidup menghantam hidup kami tidak goyah, karena Engkau menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Roh Allah yang kudus, lawat jamah masing-masing kami. Buka roh dan jiwa kami, agar bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman yang tertulis. Dan di atas firman yang Tuhan bukakan bagi kami terus menata hidup kami menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Kami menolak segala bentuk intervensi dari kuasa kegelapan roh jahat di udara, kuasa dosa dan kedagingan kami yang mencoba untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian kami dari Tuhan dan firman-Mu. Kami bersepakat mengikat menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Allah yang kudus menguasai kami semua, supaya berkat dari firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa nama Yesus. Mari Tuhan bertakhta dalam serangkaian pemberitaan firman-Mu, karena kami semua telah siap mendengarkannya dan berjanji mau melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, junjungan kami yang mulia, kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Semua diberkati, katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Salam. Salam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Lemah kali bah. Apa kabar semuanya? Iya gitu dong. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Dalam kebaikan Tuhan kita boleh ada di ujung semester pertama di tahun 2025 ini. Tentu ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu peristiwa yang menyenangkan ataupun peristiwa yang membuat kita harus menangis. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Rohnya yang kudus ada bersama kita. Sehingga di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita sakit, di saat kita sehat, di saat kita untung, di saat kita rugi, Dia ada bersama kita. Amin. Karena itu buka hatimu pagi ini, karena Tuhan mau bicara buat kita semua melalui firman pada pagi hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya bawa keluarga saya, ada orang tua kami, ada istri, ada anak, ada adik, ada ponakan. Bisa berdiri semuanya? Iya. Terima kasih banyak, silakan duduk. Inilah keluarga saya. Kami rame-rame datang ke sini karena sudah lama tidak ke sini. Ya, sekaligus berkunjung lah, kira-kira gitu ya. Masih ingat saya? Masih ya? Oh, masih ingat ya. Masih tahu nama saya? Oh, masih tahu ya. Ada yang tidak tahu bisa angkat tangan? Iya, baik. Saya pikir tidak usah perkenalkan diri lagi ya, karena sudah ada di layar situ ya.
Karena waktu saya tidak banyak, hanya dikasih waktu 25 menit. Bayangkan pendeta disuruh ngomong 25 menit, bisa nggak? Susah. Baik, tema yang diberikan buat saya ialah tentang percaya dan bersaksi. Apa tema kita? Ya, inilah tema yang diberikan oleh Bapak Gembala buat saya. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang dan juga majelis, hamba Tuhan, jemaat yang memberikan kesempatan bagi saya untuk kembali membagikan berkat dari firman Tuhan pada kesempatan ini. Kemarin malam saya ditelepon sama Bapak Gembala Sidang memberitahukan bahwa beliau bersama ibu tidak di tempat karena ada di kampung halaman di mana orang tua, mertua tutup usia. Ya, dan beliau memesankan kepada saya karena hari ini ada family drink atau apa itu? Drink family. Ada minum bersama ya. Pantas sehat-sehat semuanya ya. Luar biasa ya. Dan puji Tuhan, semua acara di sana kata Pak Gembala boleh berjalan dengan baik. Ya, itu semua karena doa-doa jemaat di sini, doa-doa kita semua hamba Tuhan yang menopang Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sana. Saya bilang, Pak, jaga kesehatan. Karena saya tahu saya melayani di tengah-tengah orang Batak. Kalau sudah ada yang meninggal begitu, apalagi usia seperti itu, sudah ada cucu cicit, wah, dahsyat dan luar biasa itu. Jadi saya bilang sama Pak Gembala jaga kesehatan, jangan forsir. Siap, kata beliau kan, karena masih banyak yang butuh Bapak, saya bilang begitu. Puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Ya. Ada 3 bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk disajikan pada kesempatan yang baik ini. 3 bagian firman Tuhan tapi disuruh 25 menit. Luar biasa ya. Bisa terbaca? Bisa ya? Oke, saya undang kita usah bangkit berdiri semuanya menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama 3 bagian firman Tuhan ini. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, dan kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang baik ini. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Yang setuju katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka sesungguhnya realita kehidupan kita ada banyak yang mengalami ketidakpastian dalam hidup. Betul ya? Kalau kita perhatikan hari-hari ini ya, berapa tahun terakhir ini semua orang mengalami ketidakpastian dalam hidupnya. Ya. Baik itu anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, orang dewasa, lansia, semua mengalami sesuatu yang tidak pasti dalam hidup ini. Dan memang itulah kenyataan di akhir zaman ini. Semua orang akan mengalami ketidakpastian dalam hidup ini. Amin? Jangan amin dong. Tapi kita bersyukur sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, kita punya Tuhan yang pasti. Amin? Dan dalam kepastian dari Tuhan, Anda dan saya, kita semua tetap menata hidup ini dan menatap masa depan kita dengan sebuah kepastian karena Tuhan yang menjaminnya bagi kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ekonomi tidak pasti, politik tidak pasti, ya kan? Sosial tidak pasti, kesehatan pun tidak pasti, budaya tidak pasti, semua tidak pasti. Tapi hanya satu yang memberikan kepastian kepada kita, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kemudian bukan cuma itu, yang kedua, ada yang bingung juga dalam hidup. Betul ya? Suami bingung punya istri. Dia cerita, saya nggak tahu ya, kok saya bingung dengan istri saya. Gaji dikasih sebulan, belum habis bulan,
uang sudah habis. Saya bingung mau dibikin apa uang itu sama istri. Ada di sini istri-istri yang bingung? Enggak ada, ini semua segar-segar kok. Tapi ada juga suami-suami yang bingung. Istri-istri yang bingung dalam hidup menghadapi situasi. Bingung lihat anak-anaknya. Suruh belajar main game. Ya kan? Game terus. Dipanggil, "Bang, makan." Iya, entar ini masih seru nih. Ya kan? Kenapa anak saya? Akhirnya suami istri, orang tua mulai mikir, kenapa ya anak saya? Kok dia suka menyendiri di kamar? Dia isolasi dirinya, orang lagi rame-rame di depan, dia berdiam diri di kamar. Bingung. Ya. Anak muda juga bingung, mau kawin dengan siapa? Mau nikah dengan siapa gitu ya. Sudah sekian lama ditolak terus, ya kan? Bingung juga. Sudah punya pacar tambah bingung lagi. Ya kan? Makanya ada istilah anak-anak muda sekarang ini, dia koleksi dulu. Dia koleksi banyak-banyak. Setelah dia koleksi, mulai dia seleksi. Dari 10 dia seleksi, dari 10 itu setelah dia seleksi, koleksi, seleksi, dan akhirnya dia resepsi. Ya kan? Jadi itulah anak muda sekarang. Tapi rata-rata sekarang ini anak muda sepertinya tidak mau menikah. Di sini ada yang tidak mau menikah? Anak muda? Ada anak muda nggak di sini? Halo, anak muda. Oke, mantap. Anak muda ada yang tidak mau menikah di sini? Ini susah juga ditanya, biasa. Memang pendeta itu resikonya begitu. Dia yang tanya, dia yang jawab, ya kan? Dia yang capek gitu. Tapi begitulah situasi. Orang menjadi bingung, tidak tahu harus bikin apa. Kemudian yang ketiga, ya, kita juga menghadapi situasi dunia yang serba relatif. Ya. Situasi kondisi sekarang ini semua serba relatif. Kebenaran pun tergantung siapa dan menurut siapa kebenaran itu, sehingga semua menjadi relatif bagi semua orang. Itulah situasi dunia saat ini. Nah, karena itu di tengah-tengah semua situasi seperti itu, Anda dan saya, kita semua sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah relativisme hidup yang berkembang hari-hari ini. Maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita selama-lamanya. Amin. Makanya sekali Yesus selamanya. Kok cuma di sana yang ada suara ya? Sekali Yesus selamanya Yesus. Itu penting. Karena dunia sedang berada dalam situasi yang luar biasa. Makanya kita sebagai gereja Tuhan, kita bersyukur bahwa kita punya Yesus. Sehingga sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Amin. Ada banyak orang yang bisa meninggalkan Yesus karena berbagai persoalan dalam hidup. Tapi kalau Anda bisa setia sampai saat ini, itu karena komitmen iman kepada Kristus. Kita dipanggil. Kemudian tidak stop sampai di situ. Kita juga di tengah situasi dunia, di tengah-tengah manusia yang sedang bingung, yang sedang menata hidup dengan tidak pasti. Relativisme berkembang. Tuhan mengajak kita untuk tetap bersaksi bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita harus bersaksi bahwa Yesus satu-satunya jalan, bahwa Yesuslah satu-satunya kebenaran, dan Yesuslah satu-satunya kehidupan bagi manusia yang sedang bingung dan tidak pasti. Kita yang sudah punya kepastian itu, jangan diam saja. Kita harus bersaksi. Amin. Harus bersaksi. Kemudian tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetap bersaksi
bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang ketiga, tetap menyuarakan bahwa Alkitab satu-satunya kebenaran absolut. Amin. Alkitab satu-satunya kebenaran absolut. Alkitab satu-satunya yang bisa menjawab kebutuhan manusia hari ini. Karena itu, sudahkah Anda mencintai Alkitabmu? Amin. Sudah baca Alkitab tadi pagi? Sudah Pak Pendeta baru tadi kita baca tuh. Ya kan? Makanya ada lagu sekolah minggu, ya. Kalau mau bertumbuh harus baca Alkitab. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Bukan TikTok tiap hari. Bagaimana Anda bisa bertumbuh kalau tiap hari dengar TikTok terus? Doa abaikan, firman abaikan. Gimana bisa bijaksana? Gimana bisa bersaksi? Alkitab diabaikan. Yang dunia punya yang dikonsumsi. Gimana bisa menjadi saksi? Sulit. Karena itu kita diajak kembali untuk mencintai Alkitab kita. Bahwa Alkitab satu-satunya kebenaran absolut. Di luar filsafat, di luar perkembangan dunia ini, Alkitab menjawab semuanya itu. Amin. Karena itu cintailah Alkitabmu. Dan saya mau kasih tahu, satu saat nanti Alkitab yang ada pada kita ini, menurut catatan Alkitab juga, bahwa ini akan diambil daripada kita. Dan orang akan menjadi haus dan lapar. Bukan haus dan lapar akan makanan dan minuman, tapi mereka haus dan lapar akan firman Allah. Mereka akan mencari di timur, ke barat, utara, ke selatan, tapi mereka tidak akan menemukannya karena Tuhan sudah mengambil firman-Nya kembali kepada dia. Lalu yang tinggal apa? Yang ditinggal pada kita adalah firman yang kita simpan dalam loh hati kita. Makanya waktu sekolah minggu kita disuruh hafal ayat toh. Sudah berapa lama jadi Kristen? Berapa banyak ayat yang dihafal? 5? 10? 20? Berapa banyak yang kita hafal ayat firman Tuhan? Itu yang akan tinggal dan tidak akan diambil karena ada dalam loh hati kita, tertanam, tersimpan dia. Sehingga ketika dunia mengalami goncangan dan firman itu tidak ada, maka firman yang di dalam kita, itulah yang akan meneguhkan kita, itulah yang akan menguatkan kita dan membuat kita bertahan dalam hidup ini. Amin. Karena itu suarakanlah suara kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan diam saja. Kalau lihat kejahatan, jangan jadi penonton. Ya kan, kalau lihat orang yang susah, jangan jadi dia rekam itu orang yang susah, kemudian dia upload jadi konten. Nggak bantu dia yang susah, kecelakaan dia foto, dia videoin, upload. Dibiarkannya yang menderita itu. Itulah realita kehidupan sekarang ini. Sehingga kita harus menyuarakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang sedang bingung, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami situasi yang luar biasa. Saya 2 hari ada di puncak, Jumat Sabtu kemarin. Ada rapat kerja MUKI. MUKI itu Majelis Umat Kristen Indonesia. Saya salah satu pengurusnya. Dalam dialog 2 hari itu dikatakan bahwa kita harus waspada karena resesi puncaknya akan terjadi diperkirakan Desember. Diperkirakan begitu. Resesi ekonomi puncaknya akan terjadi di bulan Desember. Tapi saya bilang dalam hati, Tuhanku tidak pernah resesi. Amin. Sorga tidak pernah resesi. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak digoyahkan dan tergoncangkan oleh apapun juga. Karena itu kita harus memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada.
Pakai waktu yang ada untuk memperkuat intimasi kita dengan Tuhan, karena itulah yang akan menguatkan kita menghadapi berbagai situasi dunia yang semakin bergelora. Karena itu ada beberapa bagian penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita lihat, bahwa iman itu pasti melahirkan kesaksian. Amin. Kita baca firman Tuhan sama-sama, 1, 2, 3. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dalam konteks dekat, Yesus memerintahkan murid-muridnya, kamu harus, bukan pilihan, tapi harus. Kepada murid-muridnya, kamu harus bersaksi. Kenapa harus bersaksi? Karena kamu bersama-sama dengan aku. Ngapain bersama-sama dengan aku? Kamu adalah saksi, mengalami, menyaksikan, melihat, dan merasakan bagaimana Kristus melakukan perkara-perkara ajaib. Yang lumpuh bisa, yang buta bisa, yang tuli bisa, yang dirasuk setan bisa dilepaskan, yang mati. Itu mujizat. Tapi tidak cukup dengan itu. Kamu adalah saksi bagaimana aku melakukan semuanya itu. Kamu adalah saksi, menyaksikan bagaimana aku menderita. Dan penderitaan jalan Via Dolorosa itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Sampai di salib itu dia sangat menderita, dan mereka menyaksikan itu secara luar biasa. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Lalu dia dikuburkan. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. 40 hari dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu dia naik ke sorga. Dan dia janji akan datang kembali. Amin. Kamu adalah saksi dari semua peristiwa itu. Jangan sembunyikan itu. Jangan tutupi itu. Kamu harus bersaksi karena kamu bersama-sama dengan aku. Betul? Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu bersama-sama dengan Yesus enggak? Lihat enggak Yesus buat mujizat? Jadi, kita harus memperhatikan ayat ini secara baik. Sehingga kita jangan salah mengerti. Kalau begitu saya kan tidak sama-sama dengan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana peristiwa masa itu. Saya cukup jauh cerita itu dengan saya hari ini. Bagaimana mungkin saya bisa bersaksi? Bagaimana mungkin Yesus katakan, kamu bersama-sama dengan aku? Kalau kita baca Efesus pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Saya minta tolong dulu yang punya suara bagus bisa baca Efesus 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Mungkin Bapak Pendeta Yunus bisa baca Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Semoga saya tidak salah ayatnya. Silakan Pak. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Terima kasih. Dari semula kita dipilih. Untuk apa? Menjadi umatnya. Dan tidak cukup sampai dipilih saja, diteruskan, aku menentukan. Jadi konsep teologi predestinasi, bahwa Allah telah memilih kita jauh sebelum dunia dijadikan. Artinya dalam kekekalan Allah telah memilih kita dan menentukan kita sebagai umat kepunyaannya. Sehingga ketika Yesus berkata, kamu harus bersaksi
Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Artinya tidak stop waktu Yesus bertemu dengan murid-murid. Pernyataan dari semula menunjuk kepada jauh ke belakang, ke dalam kekekalan Allah. Bahwa Allah telah memilih Anda, memilih saya, memilih kita semua. Sehingga kita tidak bisa berkata, aku tidak tahu Yesus, aku tidak pernah lihat Yesus, aku tidak mengalami Yesus. Tapi firman itu mengatakan bahwa aku telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan dan menetapkan kamu sebagai umat kepunyaanku. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sehingga hari ini kita bisa percaya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena memang kita sudah dipilih jauh sebelum dunia ini ada. Amin. Dan dalam waktunya Tuhan, Dia menjamah hidup kita. Roh Allah yang kudus bekerja, membuka pikiran dan hati kita, lalu menyambut dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Dia telah mati menanggung kutuk dosa saya, sehingga saya yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah kasih karunia. Itulah pesan Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi. Amin. Jadi sangat penting, ini sedikit pengajaran bagi kita. Kita harus bersaksi, bukan pilihan. Yesus menyampaikan pernyataan ini kepada murid-muridnya dalam konteks dekat, tetapi dalam konteks jauh ke belakang, ke kitab Kejadian, jauh lagi ke belakang, ke dalam kekekalan. Tetapi juga sampai hari ini Dia memberi pesan supaya kita harus bersaksi tentang Dia. Ini bukan sekedar pengakuan, tetapi iman yang sejati bukan tersimpan dalam hati saja, tetapi harus bersedia memberi suara, menyampaikan kepada dunia bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu sebabnya seorang teolog bernama John Stott, dia bilang begini, kesaksian Kristen adalah hasil logis dari hubungan kita dengan Kristus. Tidak mungkin seseorang benar-benar mengenal Kristus dan tetap diam tentang Yesus. Ini penting. Kalau Anda ngaku percaya Yesus, Anda ngaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, tetapi engkau tidak pernah bicara tentang Yesus, maka percayamu itu menjadi tanda tanya. Jangan-jangan engkau Kristen kelahiran, bukan Kristen penebusan. Engkau mungkin lahir dalam keluarga Kristen dan engkau jadi Kristen, tapi keselamatan tidak ada hubungannya karena engkau lahir dalam keluarga Kristen. Engkau harus punya iman kepada Kristus. Dan semua yang punya iman kepada Kristus pasti bicara tentang Yesus yang sangat baik itu. Amin. Kita harus cerita, kalau kita dapat hadiah dari Pak Jokowi misalnya, ya kan, pasti bukan sepeda mungkin ya, sepeda. Dapat hadiah dari Pak Jokowi, apa yang kita akan lakukan dengan hadiah itu? Kita taruh di gudang? Tidak mungkin. Ini hadiah dari orang nomor 1 di Indonesia. Tidak mungkin saya taruh di gudang. Taruhnya di mana? Kalau lukisan diberikan, maka pasti dia akan dipajang di ruang tamu. Ketika orang masuk, orang ini ada Jokowi di ini, keluarga nggak main-main ini. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau di tempat mertua saya ini kan, oh ya, saya sudah dikasih kode sama istri saya. Itu untungnya ada istri ya. Di ruang tamu mertua saya ada foto mertua saya dengan Soeharto. Tahu Soeharto? Pada zamannya. Oh, ketika orang masuk lihat, oh ya, ini keluarga bukan keluarga main-main ini, ya kan? Pernah berjabat tangan dengan orang nomor 1 di Indonesia, ya kan? Pasti sebuah kebanggaan.
Atau misalnya kita diberikan handphone, maka pasti kita akan pamer. Wih, biar nggak ada orang yang telepon juga diangkat saja sengaja gitu. Apalagi itu iPhone yang merek berapa itu ya, ya kan? Pasti dia akan kasih tunjuk. Dan dia akan cerita, ini handphone bukan sembarang handphone. Tapi ini saya dapat dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pasti dia cerita, betul ya? Begitu juga dengan Kristus yang menyelamatkan kita. Kalau handphone saja kita bisa ceritakan bagaimana karya keselamatan yang telah dikerjakan Kristus bagi kita, maka kita harus bersaksi bahwa pengampunan dosa kita terima dari Yesus yang telah mati dan menanggung semua kutuk dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Amin. Oleh sebab itu, maka kita harus lihat yang kedua. Percaya itu memang melahirkan kesaksian, tetapi kesaksian harus dibangun di atas fondasi yang benar, yaitu kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Murid-murid Yesus, setelah Yesus naik ke sorga, mereka menantikan Roh Kudus. Kita baru memperingati hari Pentakosta. Lalu Roh Kudus dicurahkan, dan setelah itu murid-murid yang penakut sebelumnya, mereka berdiri dan bersaksi tentang Yesus. Dan waktu Petrus bicara, berkhotbah, menyampaikan tentang Kristus dan keselamatan, berapa orang yang bertobat? Ada yang ingat kisah para rasul? Berapa orang yang bertobat waktu Petrus khotbah? 3 orang. 3.000. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kalau saya khotbah, tunggu dulu. Ya kan? Roh Allah yang kudus menguasai mereka, sehingga mereka bicara tentang Yesus. Walaupun dia mati tapi bangkit. Yesus dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Jadi jangan sampai kita hanya bercerita tentang Yesus, tapi kita tidak mau bagaimana mengalami dan menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Itu sebabnya seorang teolog, F.F. Bruce, dia katakan begini: iman Kristen berdiri di atas fakta kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada dasar bagi iman, dan tidak ada dasar untuk kesaksian. Kalau Yesus tidak bangkit, maka dia tidak ada bedanya dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Yang membedakan Yesus adalah kebangkitannya, dan yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita memiliki Kristus yang mati dan bangkit, dan itulah yang menjadi kesaksian kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang yang diam tentang Kristus yang bangkit. Dan yang terakhir, percaya, iman melahirkan kesaksian. Kesaksian dibangun di atas kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan yang ketiga, kesaksian tidak sendiri. Kesaksian dilakukan bersama Roh Kudus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita tidak sendiri. Ketika kita bersaksi menceritakan pengalaman iman dengan Kristus, maka Roh Allah yang kudus akan bekerja memberkati kesaksian kita. Ada yang mau jadi relawan? Bisa maju satu orang ke depan? Saya praktekkan dulu cara bersaksi. Satu orang, anak muda. Saya ngomong, bukan kalian yang ngomong. Saya ngomong. Saya bisa relawan? Satu orang saja. Ini dalam gereja loh. Diajak ke depan saja malu-malu. Apalagi di luar sana. Ini satu iman saja.
Ada satu orang, mari Ibu. Nah, ini dia. Sebenarnya Bu, mari. Ya. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Bu? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat? Puji Tuhan. Sehat ya. Sehari-hari Ibu kegiatannya apa? Karena kan saya buka warung, Pak. Buka warung ya. Minta maaf saya butuh waktu 5 menit. Bisa Bu? 5 menit saja. Bisa? Syukurlah Ibu bisa bersedia. Bu, kalau jualan di warung banyak yang datang? Tidak semua. Tidak semua. Tidak harus 100%. Oh gitu ya. Pernah dengar orang-orang yang beli makanan Ibu, mereka bilang apa tentang makanan Ibu? Kalau kita buka warung itu tidak ada yang mengatakan Ini warung makan atau warung apa Bu? warung sembako. Oh sembako, salah saya kalau gitu ya. Ini dia ya. Kita harus mendiagnosa dengan benar. Kalau diagnosanya tidak benar maka ngomongnya akan ngawur. Makanya saya harus ulang. Ini warungnya apa? Mengkonfirmasi ternyata warung beras, warung sembako ya kan? Oke Bu. Yang datang pernah ngutang nggak Bu? Ada. Wih. Terus gimana Ibu dengan mereka yang ngutang itu? Bagi yang ngutang itu kan kalau ke besoknya dia datang pasti dia bayar. Oh dia bayar. Yang pasti walaupun utang dia bayar Bu ya. Oke. Ibu pernah lihat di sekitar ada yang meninggal? Ada ya. Kira-kira Ibu kalau lihat yang meninggal itu di pikiran Ibu apa? Enggak ada, cuma kita hanya melayat. Melayat saja. Ibu rasa gimana? Takut? Tidak. Tidak ya. Karena sudah dalam Kristus. Berarti hari Minggu ke gereja ya. Oke. Kita cek. Kalau hari Jumat buka warung. Tetap warung ya kan. Jadi kita cek. Hanya 2 hari itu, Jumat, Minggu. Ibu, Bapak kalau Jumat kemana? Dia akan kasih tahu. Oh, aktivitas ini kemudian jam sekian saya ke sana. Itu pasti Jumatan. Sudah tahu kita. Kalau hari Minggu, oh pasti orang Kristen dia ke gereja. Itu kita bisa tahu, ya kan? Dari situ kita diagnosa. Kita harus bersaksi, ya. Dalam pengurapan Roh Kudus, ya kan? Jadi Ibu tidak pernah takut ketika melihat kematian. Kenapa? Akhirnya ke situ juga. Lalu setelah mati Kita akan ke surga. Yakin? Kenapa Ibu ke surga? Terima kasih. Tuhan berkati Ibu. Sehari-hari kita bisa bicara kepada orang tentang Yesus. Mulailah dari hidupnya. Untungnya Ibu ini dia tidak takut dengan kematian. Di sini masih ada yang takut kematian? Takut mati? Nggak lagi ya, karena semua sudah percaya Yesus. Betul, amin? Tapi di luar sana masih banyak orang yang takut mati. Ya kan? Bicara tentang kematian orang takut. Disitulah ruang bagi kita untuk menceritakan tentang pengalaman kita. Bahwa kita dulunya memang takut mati, tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena saya sudah percaya Yesus. Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Dan karena itu saya percaya. Saya tidak takut kematian. Karena kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Dan saya akan masuk dalam kerajaan surga karena Kristus ada dalam hidup saya. Amin. Itu kesaksian. Ada orang yang kesaksian tentang kesuksesannya segala macam, lupa tentang kesaksian bagaimana Kristus. Itu sebabnya seorang teolog bernama Billy Graham. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tanpa Roh Kudus, pelayanan kita hanyalah upaya manusia. Tetapi dengan Roh Kudus, kita menjadi bagian dari pekerjaan Allah yang supranatural. Roh Kudus akan membantu kita untuk menceritakan tentang kemurahan Tuhan yang kita alami. Keselamatan hidup yang kekal itu kita ceritakan kepada orang lain. Memang dulu kita pendosa, tapi sekarang karena Kristus dosaku sudah diampuni, sehingga aku punya masa depan. Dan kalaupun aku mati, aku pasti masuk surga karena iman kepada Kristus. Amin. Jadilah saksi. Jangan ngaku percaya tapi tidak pernah bersaksi. Percaya dan bersaksi itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan Roh Kudus akan memeteraikan kesaksian kita, sehingga kesaksian itu menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Karena itu kita harus percaya dengan kesaksian
maka orang akan mengenal Kristus. Dengan kesaksian dan pengalaman kita tentang Kristus yang bangkit, maka orang juga ketika dijamah Roh Kudus, dia akan datang kepada Kristus. Dan kesaksian kita didukung, ditopang oleh Roh Kudus. Amin. Kita tidak sendiri, ada Roh Kudus bersama dengan kita. Karena itu percaya dan bersaksilah. Amin. Jadilah saksi. Pulang dari sini bersaksilah. Kami di diaspora Cawang itu tiap 3 bulan sekali kami harus keluar memberitakan Injil. Selesai ibadah seperti ini, keluar memberitakan Injil, menjangkau jiwa di sekitar kami. Itu merupakan cara bagaimana kita harus membagikan kasih Yesus kepada orang lain. Karena itu jangan jadi penonton, jadilah pelaku dari firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan agar firman hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi firman yang akan membantu kita untuk bersaksi di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, sosial media kita. Jadikan semuanya itu sarana untuk menceritakan tentang kasih Yesus kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sesaat kami berdiam diri, membiarkan Roh-Mu yang kudus bekerja dalam diri kami masing-masing, memikirkan, merenungkan tentang kasih-Mu. Dan kami dijamah oleh firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya kepada Kristus, dibarengi dengan kesaksian kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bukan sekedar menjadi pengunjung gereja yang setia, tapi kami juga menjadi umat Allah yang mau pergi menjangkau jiwa, menceritakan, bersaksi kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh mengalami kasih Yesus dalam kehidupan mereka, sama seperti yang sudah kami alami. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tahu kerinduan mereka masing-masing. Tuhan tahu harapan mereka masing-masing. Karena itu Tuhan, hamba minta berkat-Mu untuk semua jemaat-Mu. Biar kuasa, otoritas, kedaulatan-Mu dinyatakan bagi mereka, memberikan jawaban untuk apa yang mereka butuhkan dalam hidup. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang terikat, terbelenggu oleh kuasa dosa, biarlah kuasa-Mu dilepaskan, dimerdekakan. Mereka yang sedang berjuang untuk masa depan dalam pendidikan mereka, dalam nama Yesus Tuhan tolong, biar mereka boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, berdoa dalam nama Yesus, buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Mereka yang berbisnis, yang berusaha, yang bekerja Tuhan, buat berhasil beruntung apa yang mereka usahakan dan kerjakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang bersama Ibu yang tidak bersama kami, sedang berada di kampung halaman di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau jaga, lindungi, pelihara, berkati. Biarlah kehadiran kedua hamba-Mu di tengah-tengah keluarga boleh membawakan kekuatan dan penghiburan. Tutup bungkus mereka dan kuasa-Mu ya Tuhan. Pimpin mereka dan boleh kembali ke tengah-tengah jemaat dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati seluruh majelis pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Urapi dan berkati mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, semua diberkati, katakan amin.